Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM D1A021005, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Sebelum melaksanakan praktek tata cara berwudu, ada baiknya kita harus mengetahui pengertian wudu, rukun-rukun wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun wudu terbagi menjadi 6 perkara. Dari 6 rukun wudu tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, niat. Cara wudu yang benar pertama kali adalah dengan membaca niat. Hendaknya berniat menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu. Niat ini berdasarkan hakikatnya ada di dalam hati yang dimaksudkan pada sesuatu yang dilafalkan bersamaan dengan mengerjakannya, atau sesuatu tersebut dalam hal ini adalah wudu. Lafal niat wudu adalah nawaitu wudu'an li raf'il ahdasil asghari fardan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niat dalam wudhu dilakukan saat membasuh muka. Dalam hal ini bersamaan dengan membasuh wajah, bukan pada saat sebelum membasuh muka dan juga bukan sesudah membasuh muka. Bagi orang yang sedang berwudhu, maka ia harus berniat menghilangkan diri dari hadas, dari sekian banyak hadas yang ditanggungnya, atau niat menunaikan syarat agar diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang didahului dengan wudhu untuk bersuci, dan juga niat untuk menunaikan rukunnya wudhu. Yang nomor 2, membasuh muka. Cara wudhu yang benar kedua adalah membasuh muka. Adapun batas muka yang harus dibasuh adalah mulai dari atas tempatnya tumbuh rambut kepala sampai pada bagian bawah tulang dagu, yaitu kedua tulang yang ditempatkan tumbuh gigi bagian bawah, di mana kedua tulang itu permulaannya berkumpul bertemu di dagu, sedangkan pada bagian akhir di sekitar telinga. Adapun batas lebarnya yaitu mulai dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jika terdapat jenggot pada bagian laki-laki lebat, sekiranya orang yang berbicara di depannya tidak dapat melihat kulit dagunya di sela-sela jenggot, maka cukup membasuh pada bagian muka yang tampak saja. Namun jika jenggot tumbuh itu jarang-jarang tipis, yaitu sekiranya orang yang dapat berbicara dapat melihat kulit dari dagunya, maka wajib membasuh hingga air itu sampai mengenai bagian kulitnya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Cara wudhunya yang benar yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Wajib pula membasuh bagian yang ada di kedua tangan seperti bulu-bulu, jari-jari tambahan dan kuku-kuku. Dan wajib pula menghilangkan kotoran yang terdapat di bagian bawah kuku yang bisa mencegah air sampai mengena pada kuku. Yang keempat, mengusap kepala. Cara wudhu yang benar yang keempat adalah membasuh kepala. Dalam hal ini mengusap sebagian kepala bagi laki-laki maupun perempuan, atau setidaknya mengusap sebagian rambut yang masih ada pada batas-batas kepala. Mengusap tidak harus dengan tangan, tetapi bisa saja memakai secari kain yang lainnya. Selain mengusap, membasuh kepala juga diperbolehkan. 5. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Cara wudhu yang benar yang kelima adalah dengan membasuh kedua kaki hingga mencapai mata kaki. Wajib pula membasuh sesuatu yang terdapat pada kedua kaki tersebut, seperti rambut-rambut, jari-jari yang terdapat kotoran, yang bisa mencegah air sampai mengena pada kuku, sebagaimana kita membasuh kedua tangan. Yang keenam, lakukan dengan tertib. Cara wudhu yang keenam adalah melakukan semua hal di atas dengan tertib atau berurutan. Berurutan yakni membasuh semua anggota wudhu satu persatu dan mendahulukan rukun wudhu yang harus dahulu dan mengakhiri rukun wudhu yang harus diakhirkan. Ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudhu, antara lain pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur.
keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu kentut, buang air. Yang kedua, hilangnya akal. Maksudnya hilang akal ini dapat disebabkan karena mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Tidur yang dapat membatalkan wudhu jika tidur membuat seseorang kehilangan kesadaran, baik itu tidur dengan cara berbaring atau duduk sekalipun. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang mampu membatalkan wudhu, terlebih jika akibat sentuhnya itu menimbulkan syahwat, kecuali menyentuh dengan mahram anak yang kecil belum baligh, rambut, gigi, dan kuku. Yang keempat, menyentuh aurat atau kemaluan dan dubur belakang dengan telapak tangan, baik menyentuh kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita, baik kemaluan manusia yang masih hidup ataupun kemaluan manusia yang telah mati, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pengertian wudhu, rukun-rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya saya akan menunjukkan video praktik wudhu saya. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardan lillahi ta'ala. Pertama-tama ada baiknya kita membasuh hidung dan berkumur-kumur. Dan selanjutnya kita membasuh bagian muka sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuhkan tangan dari jari sampai ke ujung siku. Selanjutnya membasuh sebagian kepala sebanyak 3 kali dan membasuh telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Lalu kita membasuhkan kaki dari jari-jari sampai ke mata kaki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin.